Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. So, hari ini biologi bakalan ngebahas tentang sistem ekskresi. So, apa itu sistem ekskresi? Jadi, sistem ekskresi ini adalah sistem yang membahas tentang pengeluaran zat-zat sisa dalam tubuh kita. So, kalau kita bahas tentang sistem ekskresi, itu bakalan ada 4 organ utama yang bakalan kita bahas, yaitu hati, kemudian paru-paru, kemudian kulit, dan yang terakhir adalah ginjal. Jadi, kita akan bahas tentang salah satu organ yang berfungsi sebagai sistem ekskresi, yaitu hati. Hati ini merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh kita dan letaknya ada di bagian atas kanan rongga perut. Nah, selain sebagai sistem ekskresi, sebetulnya hati juga berperan dalam sistem pencernaan. Tapi nanti itu bisa kita bahas di sistem pencernaan. Nah, apa fungsi dari hati ini? Fungsi dari hati sebagai sistem ekskresi adalah menghasilkan empedu. Secara terus-menerus, hati akan menghasilkan empedu yang akan ditampung di kantung empedu. Berapa banyak? Per hari, hati akan menghasilkan sekitar 800 sampai 1000 ml empedu yang tadi akan ditampung di kantung empedu. Apa itu empedu? Jadi, empedu adalah cairan yang berisi air, kemudian di dalamnya juga ada asam empedu, ada garam empedu, kemudian ada kolesterol, ada fosfolipid berupa lecitin, kemudian ada pigmen. Pigmennya itu adalah bilirubin dan biliverdin. Dan yang terakhir ada ion-ion. Dari manakah empedu ini berasal? Jadi empedu ini berasal dari penghancuran hemoglobin yang sering disingkat dengan HB, yang berasal dari eritrosit atau sel darah merah yang sudah tua. Jadi eritrosit atau sel darah merah itu memiliki usianya yaitu sekitar 120 hari. Ketika sudah sampai 120 hari, maka hemoglobinnya itu akan dibawa ke hati untuk kemudian dirombak. HB dari eritrosit ini berisi hemin dan globin serta zat besi. Globin dan zat besi ini akan disimpan di dalam hati. Kemudian akan dikirim ke sumsum tulang merah untuk kemudian dibuat menjadi antibodi atau dibuat menjadi HB yang baru. Sementara hemin ini akan dirombak menjadi zat warna atau pigmen empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin ini akan memunculkan warna hijau biru atau hijau kebiruan. Nah, zat warna ini, si bilirubin dan biliverdin ini akan mengalami oksidasi di usus sehingga menyebabkan perubahan pada bilirubin dan biliverdin menjadi urobilin. Kemudian urobilin inilah yang akan menyebabkan feses dan urin kita menjadi berwarna kekuningan. Lalu, apa fungsi dari empedu ini? Di antaranya adalah empedu mampu mencerna lemak, mengabsorpsi atau menyerap
lemak dalam usus halus. Fungsi berikutnya adalah mengaktifkan lipase. Lipase adalah enzim yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan ini akan digunakan dalam proses atau sistem pencernaan. Kemudian, empedu juga berfungsi untuk mengubah zat yang tidak larut dalam air menjadi zat yang larut dalam air. Dan yang terakhir fungsinya adalah pembentukan urea. Nah, fungsi yang terakhir inilah yang menjadi fungsinya hati sebagai sistem ekskresi. Jadi bagaimana cara terbentuknya urea? Karena dalam air urin kita itu terkandung urea. Lalu bagaimanakah cara pembentukan urea? Jadi, jika sel tubuh kita kelebihan asam amino, maka yang terjadi adalah asam amino akan mengalami deaminasi. Deaminasi ini adalah pemindahan gugus amin, yaitu NH, dari asam amino. Nah, karena kehilangan gugus NH-nya, maka akan terbentuk amonia. Di mana amonia ini bersifat racun dan berarti harus dikeluarkan. Kemudian, hati dengan bantuan enzim arginase ini akan mengubah arginin. Arginin itu adalah salah satu asam amino esensial yang ada dalam tubuh kita dan dirubah menjadi ornitin dan urea. Ureanya ini akan langsung dibuang melalui ginjal bersama dengan urin. Sementara ornitin ini fungsinya mengikat si amonia yang tadi dihasilkan dari deaminasi. Karena amonia ini bersifat racun, juga akan dikeluarkan oleh si ornitin tadi dengan cara mengikatnya melalui dimasukkan ke dalam empedu, kemudian ikut bersama dengan urin. Jadi akan ikut keluarnya bersama urin juga. Jadi kesimpulannya adalah hati merupakan kelenjar yang ada dalam tubuh kita yang berfungsi sebagai sistem ekskresi. Zat yang dikeluarkan oleh hati diantaranya adalah amonia dan urea, di mana keduanya ini akan dikeluarkan melalui ginjal berupa urin. Oke, kira-kira itu adalah bahasan tentang hati. Semoga kalian bisa mengerti apa yang saya jelaskan pagi ini. Dan tentu saja kalau masih ada pertanyaan dan masih bingung, silahkan buat pertanyaan di kolom komen. Insya Allah saya akan jawab. Thank you for watching, thank you for your attention. Semoga kita ketemu lagi di video berikutnya, masih tentang sistem ekskresi dengan 3 organ lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.